Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Ferry Franz Valentinus, CPNS Kota Batam, gelombang 2, Angkatan 4, kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis isu-isu strategis kontemporer. Sebagai aparatur sipil negara yang profesional, tentunya kita memiliki fungsi tertentu. Antara lain, 1. Sebagai pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayan publik. Yang ketiga, pemersatu kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Isu-isu strategis kontemporer secara umum terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Current issue, yang berarti isu yang menjadi perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin. Contohnya, menyebarnya virus corona varian Delta yang berisiko lebih menular dan ganas saat ini. Yang kedua, emerging issue, yang artinya isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik, dan publik pun sudah menyadari mengenai isu tersebut. Contoh, wacana rencana pengenaan pajak pada sembako dan biaya pendidikan sekolah. Yang ketiga adalah isu potensial. Isu potensial merupakan isu yang belum nampak di publik, tetapi terindikasi dari beberapa instrumen, baik sosial, penelitian ilmiah, maupun analisis intelijen, yang berpotensi merebak di masa depan. Contohnya, terkait keefektifan vaksin Nusantara buatan lokal Indonesia dalam menghadang wabah COVID-19 dan risiko atau efek samping vaksin yang telah beredar di khalayak sebelumnya. Beberapa isu strategis kontemporer yang sedang hangat dibicarakan dalam beberapa tahun belakangan ini antara lain meliputi korupsi, nafsa, terorisme dan radikalisme, money laundering, proxy war, dan cybercrime, hate speech, serta hoax. Korupsi sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dan sanksi pidana berupa pidana mati, pidana penjara, dan pidana tambahan. Nafsa, narkoba, zat psikotropika, dan zat adiktif lainnya, beberapa di antaranya ditujukan untuk ilmu pengetahuan dan pengobatan berdasarkan penggolongannya. Contohnya, kokain, morfin, kodein, ekstasi, minuman alkohol, lem, bahkan tinar. Untuk terorisme dan radikalisme sendiri, itu merupakan perbuatan berupa kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror secara meluas dan menimbulkan korban secara massal dan kerusakan objek strategis lainnya. Tentunya pencegahan tindak pidana terorisme ini dapat dilakukan melalui kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Untuk money laundering, ini merupakan semacam aktivitas pencucian uang. Untuk proxy war merupakan modus perangan asimetrik yang tidak dibatasi oleh besarnya kekuatan tempur ataupun luas wilayah. Justru proxy war memanfaatkan perselisihan eksternal untuk menyerang teritorial lawan. Contoh tujuannya adalah untuk menghilangkan identitas ideologi suatu bangsa. Dan yang terakhir adalah cybercrime, hate speech, dan hoax. Jenis isu kali ini memiliki 3 elemen, yaitu khalayak yang berarti luas, heterogen, dan anonimitas. Yang kedua, bentuk komunikasi yang terjadi secara umum, cepat, dan selintas. Dan yang terakhir adalah komunikator yang dilakukan oleh organisasi tertentu. Secara garis besar, ketiga isu ini melibatkan komputer, jaringan internet, dan juga medianya. Sekian ringkasan materi tentang analisis isu-isu strategis kontemporer. Saya harap bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Terima kasih.